Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kaum muslimin, ketahuilah bahwa sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama Allah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahwa perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, Nabi memperkenalkan kepada kita sebuah sebutan, yaitu bid'ah. Kemudian Nabi menjelaskan kedudukan bid'ah itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah di dalam agama, yang dimaksud adalah bid'ah di dalam agama, setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT, wa khasatan dan khususnya para ummahat yang hadir di dalam masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada setiap kita sangatlah banyak. Walaupun nikmat itu berbeda-beda yang didapatkan antara satu orang dengan yang lainnya, akan tetapi tetap saja nikmat itu banyak. Janganlah kita merasa kurang beruntung, karena dari satu sisi kita ada kekurangan, dan jangan
kita merasa bangga bahkan sombong karena memiliki satu kelebihan, karena di sisi lain pasti memiliki kekurangan. Tetapi nikmat dan karunia Allah yang ada pada kita sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung. Oleh sebab itu, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang perlu menjadikan kita iri, hasad, dengki kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin kita kurang dari sisi mal, harta, tapi banyak lebihnya dari sisi lain. Atau bahkan saudara kita lebih dari sisi harta, tapi ada kurangnya dari sisi lain. Allah mengujinya dengan kelebihan dan kekurangan, tentu untuk diketahui apakah dia benar imannya kepada Allah atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka hendaklah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita saat ini insya-Allah berjudul agak keren dikit ya. Judulnya menjauhi sifat kepo. Saya khawatir membacanya dalam bahasa Inggris takut salah. Jadi ternyata kepo itu ada kepanjangannya dalam bahasa Inggris. Akan tetapi ya, kepo, K-E-P-O, ada kepanjangannya dalam bahasa Inggris. Tapi yang jelas kepo telah menjadi istilah yang banyak digunakan terutama di kalangan anak muda. Tapi secara umum, kepo adalah sikap yang selalu ingin tahu urusan orang lain, bahkan termasuk urusan rumah tangga orang. Ya, secara umum kepo adalah sikap yang selalu ingin tahu urusan orang lain, bahkan sampai ingin tahu urusan rumah tangga orang lain. Perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kepo itu tersimpan prasangka, bahkan bisa mengarah kepada gunjing. Padahal setiap muslim tahu bahwa gunjing itu haram hukumnya dalam Islam dan dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati? Tentu kamu rasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.
kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi prasangka-prasangka. Nah, ternyata dalam kepo itu ada unsur prasangkanya. Tinggi keingintahuannya. Rasanya dia tidak puas kalau dia belum tahu sesuatu. Contoh, ya kita mungkin akan membahas banyak contoh supaya kita lebih faham, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku buruk ini. Umpama di satu komplek, kemudian seseorang kepo terhadap tetangganya. Dia berusaha cari tahu, dan dia tidak akan puas sampai dia betul-betul tahu. Umpama ada kebaikan yang bertambah pada tetangganya, punya mobil baru, maka seorang yang punya sikap kepo, dia akan cari tahu. Pertama timbul dalam hatinya, terlintas dalam hatinya, wah, punya mobil baru, bagaimana ceritanya? Akhirnya syaitan membukakan jalan untuk mencari tahu. Kadang sambil beli sayur. Tetangga sebelahnya lagi beli pula. Yang kepo ini bertanya, udah lihat belum? Si anu mobilnya baru. Udah, aku juga kepo, mobilnya baru. Itu udah sampai kemana-mana. Apalagi dapat lawan bicara. Oh, emang suaminya kerja di mana? Nggak tahu, cari tahu yuk. Setelah tahu, emang gajinya berapa? Nanti terus mengalir. Gajinya cuma 4 juta sebulan. Kok ada mobil baru? Gimana caranya tuh? Terus nanti dia penasaran. Maka betul lah apa kata orang, kepo itu lebih menjurus kepada prasangka dan menjadi bahan gunjing sampai dicari tahu, sampai dapat berita yang aslinya. Kalau merasa kurang puas dengan jawaban tetangga di sekeliling atau orang lain, dia menunggu untuk dapat jawaban dari yang punya mobil itu. Mobilnya baru ya? Berapa harganya nih? Kredit atau cash? Serba salah. Dibeli cash. Wah, kok beli cash? Kan duit itu bisa digunakan untuk yang lain. Beli aja kredit, sisanya bisa kredit yang lain, kredit ini, kredit itu gitu. Kalau kredit, wah, kredit rupanya. Aku kira cash. Kalau kredit aku juga bisa. Terus maunya apa? Rumahnya diperbaiki, ditambah kamarnya. Kepo, penasaran, selalu ingin tahu. Nambah kamar satu lagi, emang bantuan? Itu dicari tahu. Kalau jawaban iya, kata yang punya rumah, iya.
Siapa calonnya? Si anu. Emang anakmu pendidikannya apa? Oh, si anu ya. Waduh, aku tahu dia. Dia itu kurang ganteng. Anakmu kan cantik. Kok bukan dengan si anu, kok dengan yang ini sih? Apa enggak nyesal nanti gitu? Jemaah yang dimuliakan Allah, kepo ini bukan saja sifatnya menghinggapi kaum ibu, kaum bapak juga gitu. Tapi wallahu alam mungkin lebih banyak menghinggapi kaum hawa, wallahu alam. Kecuali mereka yang takut kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, apakah seorang yang kepo itu gagal memanage dirinya? Sehingga dia tidak menghabiskan waktu untuk memperbaiki diri, tapi menyibukkan diri dengan mencari-cari masalah orang lain. Atau kalau orang itu baik, dia berusaha mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkannya. Hati-hati kita jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kita jangan kosong dari berzikir. Selalulah berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hendaklah kita berhusnudzon. Kalau ada tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah dia dapat mobil baru. Selama ini mobilnya rusak melulu, kasihan. Sebentar-sebentar rusak, habis duit untuk membetulkan mobil. Kadang macet di perjalanan, kasihan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya kendaraan baru. Mudah-mudahan tidak rusak lagi. Berat enggak tuh? Bisakah bersikap demikian? Insya Allah bisa. Kalau dia punya rumah baru, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Selama ini kasihan ngontrak terus, di Uber. Berusahalah berhusnudzon. Berhusnudzon itu efeknya ringan, tidak ada beban. Kita cukup mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia sudah punya mobil baru, dia sudah bisa memperbaiki rumahnya, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Nggak ada beban, justru kita plong. Tapi coba kita kepo dan apalagi menjurus kepada mencari-cari kesalahan. Rasanya dada itu sesak terus. Bahkan setelah dapat info pun sesak nafasnya sebelum sesak nafasnya untuk sampaikan pada orang lain. Sudah tahu belum? Yang itu tuh tengoklah, lihatlah dia kok cepat amat berkembangnya. Kita ini udah lama di sini, padahal dia pendatang, belum berapa bulan dia tinggal di sini, udah direnovasi rumahnya. Mungkin di komplek rumah yang ada di situ, mungkin paling gedenya tipe 36, tapi ini diambil yang di Hook, ya akhirnya rumahnya direnovasi, dilebarkan, diperluas. Maka semestinya kita berhusnudzon, alhamdulillah, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Adapun kalau kita bersuudzon, berprasangka buruk, maka itu akan menyakitkan kita. Dosa dapat, hati sakit. Sebaliknya, bila ada seseorang dapat kesulitan, orang yang suka kepo, yang sifatnya kepo,
Dia juga tidak akan senang hati sebelum mendapatkan informasi. Suamimu kok di rumah-rumah aja? Padahal dulu kerja kan? Terus kalau suamimu nggak kerja, gimana makan anak-anakmu? Bagaimana bayar listrik? Sekarang lagi susah. Dulu udah kerja, sekarang dipecat ya. Orang belum jawab dia udah kemana-mana ini. Oh mungkin korupsi kali ya. Mungkin melakukan kesalahan besar kali ya. Jadi serba nggak cocok gitu. Orang dapat nikmat, dapat kebaikan pun dia penasaran dan selalu dibelokkan komentar-komentarnya, apalagi keburukan. Kadang sehari-hari kerjaannya seperti itu, mengintip-ngintip, mencari-cari tahu permasalahan orang di sekeliling. Bahkan ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, manittala'a fi baiti qaumin bighairi idnin fa faqa'u 'ainahu fala diyata lahu wala qisas. Kalau ada orang yang mengintip, artinya ingin tahu, penasaran apa yang ada dalam rumah orang, diintip, apakah melalui jendela, apakah melalui lubang pintu, maka jika yang punya rumah tahu, kata Nabi, tusuk matanya. Nggak berdosa dia melakukan itu. Kadang-kadang ada orang suka penasaran, ngintip-ngintip, pengen tahu apa aja ada di halaman rumah orang, bunganya bagus enggak gitu, cat rumahnya kok kayak gitu, gitu. Semuanya diurus. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang yang suka kepo itu tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya, juga tidak mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Kadang orang kepo itu, maaf ya kalau bahasanya agak keras gini, kadang dia sok perhatian. Ada seorang dalam masalah, umpamanya dalam sebuah kesulitan, dia datang, ya awalnya manis, bagaimana kabarnya ukhti, kadang akhwat-akhwat juga loh, assalamualaikum, waalaikumsalam, ukhti gimana kabarnya, kurang baik gimana gitu, naik tensi, kenapa naik tensi, apa yang dipikirkan, cobalah berbagi, mudah-mudahan aku bisa kasih solusi. Awalnya manis, setelah yang bersangkutan ngasih tahu, aku sebentar lagi kontrakkan rumahku mau habis, suami kerjaannya susah sekarang, waduh, itulah masalahnya, suami kita begitu, nggak mikir, nggak nabung. Padahal gimana mau nabung? Kebutuhan sehari-hari saja terpenuhi sudah alhamdulillah. Kadang ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, mendesak di luar dugaan. Maka banyaknya terjadi permusuhan antar sesama karena sikap-sikap kepo ini, yang diawali dengan sikap-sikap manis. Nah, tidak terkecuali mertua dan anak dan menantu harus sabar juga menghadapi orang tua. Kita sebagai orang tua, tolonglah kita hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam menyikapi kehidupan rumah tangga anak kita. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah mereka berjodoh, mungkin di awalnya kelihatan ya sekufu, kelihatan dia mampu menafkahi anak kita, tapi di tengah perjalanan karena satu dan lain hal
Mungkin saja usahanya lagi anjlok. Apalagi sekarang kondisi ekonomi kita yang seperti ini, banyak orang mengeluh. Tapi ada sebagian orang, dia nggak peduli, yang penting keperluannya terpenuhi. Tidak mengerti dengan keadaan, nggak mau tahu. Mau susah, mau apa, yang penting aku harus begini, harus begitu. Kadang-kadang, sebagian orang tua membanding-bandingkan antara anaknya yang ini dengan anaknya yang itu. Dia datang ke anaknya yang ekonominya agak lemah. Gimana keadaanmu? Baik, alhamdulillah. Suamimu gimana? Ya, dia sekarang sering pulang malam. Ya, untuk cari-cari tambahan. Ya gitu dong. Nah, itu baru bagus gitu. Jangan pulang sore langsung tidur, padahal masih ada waktu. Ya gitu, anak bertambah terus, pendapatan nggak nambah, gimana? Baguslah tuh ada kerja tambahan. Sampai di situ masih bagus. Tapi ketika anak sudah mulai bertambah, rumah tipe 36, orang tua mulai berkata pada anaknya, nggak sempit nih kalian. Rumah tipe 36 kan biasanya kamarnya cuma 2. Satu kamar orang tua, anakmu 3, masa numpuk di situ? Anakmu 2 perempuan, 1 laki-laki, gabung semuanya dalam satu kamar. Kok nggak kamu buatkan kamar 1 lagi? Si anak diam, dia hormat sama orang tuanya, tapi masuk dalam pikirannya. Pulang-pulang suaminya udah kerja lembur, udah pulang malam, bukannya disuguhi makanan, disuguhi minuman hangat. Abang, tengoklah tuh, anak kita tidur di lantai sendiri, bikinin kayak kamar 1 lagi gitu. Ya, ini sering terjadi, bukan umpama misalnya. Ya, akhirnya suaminya mungkin karena ingin cari damai saja, mungkin dia cari jalan lain dengan cara meminjam, apalagi sampai minjam pada rentenir. Ini berbahaya. Nah, sampai cari tahu, emang suamimu gajinya berapa, nak? Oh alah, cuman segitu. Anak 3, suami istri 5 semuanya, cuman segitu. Ya mana cukup, pantaslah rumahnya nggak nambah-nambah terus. Rumahnya sempit, cat aja nggak bisa diperbaharui. Kadang dibandingkan. Lihatlah kakakmu tuh, suaminya dapat kerjaan yang pas. Lihatlah tuh, alhamdulillah, kendaraannya, rumahnya, kamar di rumahnya cukup, bahkan ada kamar untuk tamu. Nah, meningkat keponya sampai mengetahui berapa gaji menantunya. Setelah itu langsung diberi penilaian. Kemudian bisa-bisa digiring oleh syaitan masuk kepada penghasutan. Waduh, payah aja nih mama papa mendidik membesarkan kamu dari dulu, kalau akhirnya kehidupanmu seperti ini gitu. Si anak tidak melawan pada ibunya, tapi dadanya membara. Kemudian pulang suaminya, Mas, kok rumah kita sempit kali, anak kita semakin besar nih, apa kita tidak beli rumah besar aja, kita jual ini, kita beli yang kredit. Sekarang tipe 36, nanti kita beli aja yang tipe 70. Akhirnya karena suami tidak mau ribut, akhirnya dijual rumah itu. Kemudian sebahagiannya dijadikan uang muka, rumah baru yang lebih besar. Kemudian ekonomi mulai sulit, angsuran mulai terlambat, angsuran mulai menunggak. Yang punya perumahan nggak peduli, yang penting kalau sudah menunggak ya disita gitu. Bisa berujung kehancuran rumah tangga anak-anak kita.
Jika kita awali dengan kepo-kepo, ingin tahu ini dan itu. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati. Beri mereka kepercayaan untuk membangun dan mengurus rumah tangganya. Memberi masukan positif boleh. Umpamanya, bertakwalah kepada Allah, karena firman Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah beri dia rezeki dari pintu-pintu yang tidak dia duga. Jika anak dan menantunya sedang kesulitan, dia beri nasihat, semakin bertakwalah kepada Allah, Allah pasti akan kasih solusi. Begitu harusnya. Tapi orang yang memiliki sifat kepo, ya tidak jarang berakhir dengan sebuah kehancuran dan kerusakan yang dahsyat. Nah, inilah mungkin bedanya keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang betul-betul menjalankan syariat Allah. Mereka akan menahan diri untuk tidak sibuk dengan urusan rumah tangga orang, tidak sibuk dengan urusan orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi di antara penyebab kesalahan para suami adalah tekanan-tekanan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Ini di antaranya adalah keluhan-keluhan dari sebagian suami. Tidak hanya itu, Bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang tidak dapat keturunan. Ini juga orang kepo ini selalu penasaran. Si Anu udah setahun nikah belum berisi. Udah 2 tahun masih belum. Udah 3 tahun masih belum. Orang kepo kadang-kadang berusaha untuk ketemu sama istrinya. Belum isi ya? Belum ini Bu. Kamu udah dijawab. Dia tanya lagi, kok belum sih? Entahlah. Belum rezeki. Ya jangan begitu dong, periksalah. Periksa ke dokter, periksa ke sana, periksa ke sini. Dia tidak akan puas sebelum dia menggiring orang, bahkan sampai pada suatu kehancuran. Itulah salah kamu, sembarangan milih suami. Ternyata suaminya seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Seorang muslim itu hendaklah menyibukkan dirinya dengan urusan pribadinya, urusan anak-anaknya, urusan istri atau suaminya. Sibuklah mengurus mereka, sibuklah memperbaiki mereka. Nah, ketika seorang yang kepo mendapatkan informasi, akhirnya informasi ini dia ceritakan ke orang lain, maka dapatlah bahan untuk bergunjing. Gunjing itu memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi kadang seseorang mempergunjingkan sesuatu tidak terjadi, tidak sesuai dengan fakta, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Saya ingin tanya pada kita semua, termasuk pada diri sendiri, apa sih untungnya kita ingin tahu saja urusan orang lain? Apa sih untungnya untuk diri kita gitu? Tentu tidak semua kepo itu yang salah gitu.
Mungkin ada kepo yang positif. Umpamanya seseorang ingin mencari menantu. Ada seseorang diperkenalkan. Itu tidak salah. Kita mencari tahu itu tidak salah. Dianya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Tentu kita tanya ke orang-orang terdekatnya. Tapi kepo yang dimaksud di sini adalah yang sibuk mencari-cari kesalahan orang untuk dijadikan gunjing, untuk memfitnah dan lain sebagainya. Sekali lagi, mari kita bertanya pada diri kita, apa untungnya untuk diri kita? Kita sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan saudara sendiri, dan tidak sadar dia telah buang-buang waktu yang semestinya dia pergunakan untuk memperbaiki dirinya. Maka orang yang kepo itu dia sungguh telah menyia-nyiakan waktunya yang semestinya waktunya untuk ibadah pada Allah tersia-siakan untuk cari ini dan cari itu. Bahkan dia sangat merugi karena dia telah terjerumus ke dalam gunjing. Kalaupun dia dapat hasil dari yang dia kepoin itu, nah itu akan dijadikan modal untuk bergunjing dengan yang lainnya. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, kebenaran itu standarnya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu ukurannya adalah kalamullah, firman Allah. Kebenaran itu ukurannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dimuliakan Allah, apabila Allah takdirkan saudara kita mempunyai kelebihan dibanding kita, maka orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu al-haq, dia tidak akan iri, dia tidak akan dengki, dia tidak hasad, dia tidak suudzon, bahkan dia merasa ikut senang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati dengan perilaku ini. Karena perilaku seperti ini, di samping dia dosa, dia juga merupakan sebab dari permusuhan sesama kita. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Coba ya, ini contoh. Ada seorang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Taruhlah dia panggil kakak atau uni. Ini rumah uni? Ndaklah, kontrakan. Oh, anak kira tadi ini rumah uni. Nah, kalau dia pakai kata anak berarti udah kajian. Anak kira tadi rumah uni anak. Oh bukan, ini kontrakan. Oh, saya dengar suami uni itu, anak dengar suami uni duda kaya ya nih. Oh, alhamdulillah. Tapi kok masih ngontrakin rumah, kok nggak dibikinin rumah baru nih? Uni udah punya anak dengan dia, sudah. Kalau sudah punya anak, harusnya Uni dibeliin mobil, harusnya Uni dibikinin rumah baru. Tahu enggak apa yang dirasakan oleh si Uni? Enggak sabar dia menunggu suaminya pulang. Nyesak dadanya, naik tensinya.
Pulang suaminya, "Bang, masa kita ngontrak terus, Bang? Kapan bikinin rumah, Bang?" "Ya tunggulah sebentar, sabarlah. Tunggu sebentar, abang lagi ada suatu usaha yang abang niatkan. Nanti dari hasil usaha itu udah kita beli rumah baru." "Ya itu kalau untung, Bang, kalau rugi gimana? Nggak dapat dong." Nah, itulah akibat suka kepo, dari kasih tahu pun menjurus kepada menghasut. Dapat dosa, orang yang dikepoin pun dapat penyakit gini. Jadi gimana harusnya? Ya sudahlah, kalau kita ketemu dengan sahabat kita, kita berkunjung ke rumahnya, ya gak usahlah banyak-banyak lihat kiri kanan, karena nanti syaitan akan menggiring. "Wah, jamnya jam besar, berapa itu harganya?" Lihat lagi ke sebelah kiri, "Wah, lemarinya dari kayu jati." Ingat di rumah lemarinya dari triplek doang. Duduk di kursi tamu dipegang-pegang, "Wah, empuknya. Di rumahku gabusnya udah sobek-sobek gitu." Nah, terus mulai nanya, "Emang berapa harga lemari itu?" "Oh, itu 5 juta. Wih, mahal ya. Anak kira dapat 1.500.000 gitu." Pengen deh seperti itu, tapi entah kapan kerjaan suami serabutan. Jangankan untuk beli lemari, untuk beras saja udah syukur dapat. La ilaha illallah. Kenapa harus begitu? Ya sudah, kalau bertamu ke rumahnya, ke rumah kawan kita yang lebih berada, alhamdulillah dapat nyicipin duduk di kursi empuk gitu. Alhamdulillah. Mungkin juga dijamu dengan makanan yang enak. Alhamdulillah. Tapi jangan dibanding-bandingkan gitu. Tapi jangan ditanya-tanya berapa harganya. Mana tahu suatu saat nanti ketika suamiku dapat duit, ku bikin pula kayak gini. Itu bisa bikin masalah loh. Nanti dia cerita pada suaminya, Ana tadi bertamu ke rumah akhwat. Masya Allah, rumahnya bagus banget, kursinya empuk, Masya Allah. Mulailah ngelus-ngelus, "Bang, kita kapan ya punya kayak gitu ya? Abang cobalah cari pekerjaan yang lebih. Pengen deh aku punya yang kayak gitu." Padahal suaminya udah jungkir balik cari nafkah gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur sajalah dengan apa yang ada. Kalau kita ingin perubahan, maka perbaiki mulai dari diri kita, kemudian banyak berdoa pada Allah, bertekad dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga dilarang mencari-cari kesalahan saudara kita. Kita tahu dia orang baik, alhamdulillah. Tapi kadang syaitan membisikkan, pasti ada kesalahannya, pasti ada kelemahannya. Kemudian dicari-carilah kelemahannya. Syaitan mulai ikut di sana, ikut campur. Setelah tahu kelemahan seseorang, setelah tahu kesalahan seseorang, maka lagi-lagi itu dijadikan gunjing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi ini didengar oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kitta an tufsidahum." Jika engkau mengikuti celah
atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Yang benar adalah kita berusaha menutupi aib saudara kita. Jika ada kesalahan atau aib mereka, hendaklah kita tutup. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita waspadai adalah ketika kita berusaha mencari aib saudara kita, ingat suatu saat nanti Allah juga akan bukakan aib kita. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi menaruh curiga atau mencari-cari kesalahan ulama, mencari-cari kesalahan ustadz. Ya memang ustadz juga manusia, tidak luput dari dosa. Tapi janganlah kita menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan mereka, kemudian untuk bahan membanding-bandingkan mereka. Wah, ustadz ini begini nih, nggak kayak ustadz yang itu, coba kayak ustadz yang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jamaah, wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, seakan-akan jamaahlah yang lebih tahu dari ustadz. Apalagi ustadz itu ustadz yang Masya Allah ilmunya, tapi yang dicari bukan ilmunya, yang dicari adalah kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya. Dia tidak sadar kalau ustadz juga manusia. Manusia kan berdosa, tidak luput dari dosa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, tutupilah aib saudaramu, tutupi aib kaum muslimin, berprasangka baiklah kepadanya. Jika dia melakukan suatu kesalahan, berhusnuzonlah dengan mengatakan, dengan menganggap mungkin dia keliru dalam keadaan yang tidak disadarinya, mungkin dia dalam keadaan yang tidak stabil, mungkin perkataannya seperti itu, mungkin karena suasana hatinya kurang tenang, mungkin sedang ada suatu masalah, mungkin sedang berada dalam satu kesulitan. Maka berilah alasan yang banyak, jangan sampai menghukumi langsung, ya, bahkan sampai memberi vonis yang negatif. Nah, kalau ustadz itu kita nggak usah datang, nggak bisa diambil ilmu darinya. Padahal selama ini dia tahu kebenaran melalui ustadz itu. Padahal selama ini dia hijrah melalui ustadz itu gitu. Jadi daripada kita sibuk mencari-cari salah ustadz, carilah salah dan kekurangan diri kita. Apakah kita sudah berilmu seperti ustadz berilmu? Apakah kita menyibukkan diri kita dengan menalaah kitab sebagaimana ustadz menyibukkan dirinya dengan menalaah kitab-kitab? Sibukkan diri kita dengan kekurangan kita, agar kita tidak sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Curiga sih boleh, curiga. Kita curiga pada si anu, kita curiga pada si fulan, boleh saja, asalkan sesuai bukti. Kalau tidak ada bukti, apalagi kalaupun ada bukti tidak sesuai, maka itu adalah fitnah dan terlarang. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, jauhilah sifat-sifat kepo, karena dia menjurus kepada keingintahuan dari urusan atau rahasia-rahasia orang lain, bahkan keingintahuan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain.
maka sibukkanlah diri kita dengan memperbaiki diri, mengingat-ingat kesalahan, memperbaiki kesalahan. Ingat, dosa kita juga banyak, maka sibukkan diri kita dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Sibukkan diri kita dengan zikir-zikir yang lain. Sibukkan diri kita dengan mengurus keperluan rumah tangga. Ini karena kepo dengan suatu urusan, kadang sampai lalai urusan rumah tangga, urusan mengurus anak, urusan mengurus istri, mengurus suami dan lain sebagainya. Maka lebih baik jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita mengharapkan perubahan pada suatu kaum, hendaklah kita memulai perubahan itu pada diri kita. Semoga penyampaian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Semoga Allah SWT menjauhkan kaum muslimin dari bisikan-bisikan syaitan, sehingga membisikkan kepada kaum muslimin hal-hal yang menjurus kepada prasangka dan berakhir kepada fitnah yang merugikan orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.